Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali mengikuti kajian rutin yang kita laksanakan tiap hari Rabu. Itu kajian hadis nabawi yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada hadis nomor yang ke-32, al-hadits tsani wa tsalasun, yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah atau 40 hadis kumpulan Imam Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan keberkahan majlis ilmu ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, dan juga bangsa kita, mudah-mudahan pandemi yang sedang merebak di negara kita ini segera menyingkir sejauh-jauhnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dan juga negara kita. Amin rabbal alamin. Para pemirsa, hadis yang ke-32 ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id, Sa'd bin Sinan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin Sa'd bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malikun fil Muwatta' mursalan an Amr bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Abi Sa'id wa lahu turukun yuqawwiyu ba'daha ba'dan. Para pemirsa Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama, yang punya Abu Sa'id, yang namanya adalah Sa'd bin Sinan al-Khudri. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, semoga Allah meridhai kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. La darara wa la dirara. Tidak boleh berbuat mudarat yang kemudaratan itu dapat mengakibatkan keburukan untuk dirinya dan juga orang lain. La darara, artinya dia berbuat mudarat, berbuat keburukan, menyusahkan dirinya, wala dirara, atau berbuat kemudaratan atau menyusahkan yang berakibat menyusahkan orang lain. La darara wala dirar. Hadisun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, dan selain keduanya musnadan. Hadis ini berarti bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musnad. Wa rawahu Malikun, dan juga Imam Malik rahimahullah taala meriwayatkan hadis ini dalam kitab Muwatta' mursalan, secara mursal. Secara mursal berarti ada yang dibuang, seorang sahabat biasanya. Riwayat Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta dengan mursal. Dari siapa? Dari Amr bin Yahya. An Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an abihi, dari bapaknya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata Aba Sa'idin. Maka jadi tidak menyebut Aba Sa'id di sini. Jadi Aba Sa'id tidak disebut karena hadisnya hadis mursal menurut riwayat Imam Malik. Walahu turukun, dan hadis ini memiliki beberapa periwayatan yuqawwi yuqba'duha ba'dan, yang memperkuat sebagiannya.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah salah satu qawaid, salah satu kaidah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah dan juga sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kaidah, satu hadis atau sabda Rasulullah SAW yang ringkas gitu, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam. Ijaz fil lafz, lafadznya ijaz, ringkas tapi mempunyai makna al-itnab, mempunyai makna yang begitu luas di dalam kaidah kehidupan kita. La dharar wala dirar, la dharara wala dirar. Jangan kita membuat satu perbuatan mudarat atau perbuatan yang dapat mengakibatkan dari perbuatan itu menyusahkan diri kita, tidak memberikan manfaat pada diri kita, atau juga perbuatan tersebut bukan hanya tidak memberi manfaat untuk kita, juga tidak bermanfaat juga untuk orang lain, membuat susah orang lain. La dharara wala dirar. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ini. Sehingga dari kaidah kehidupan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada kita ini, senantiasa kita berpikir dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang memiliki manfaat kebaikan, tentu saja manfaat kebaikan baik untuk diri kamu maupun orang lain. Tidak ada keinginan dalam diri seorang mukmin untuk menyakiti dirinya dan juga apalagi lebih menyakiti orang lain. Jadi perbuatan yang muncul dari seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan keluar dari dirinya itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat atau bahkan juga mungkin akan menyusahkan dirinya dan juga menyusahkan orang lain, atau juga menyakiti dirinya atau juga menyakiti orang lain. Karena begitulah semestinya seorang muslim. Karena seorang muslim adalah seorang yang senantiasa dia memikirkan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, yang diperbuatan, yang tentu saja pemikirannya itu akan membawa kepada bagaimana perbuatannya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kepikiran untuk menyusahkan orang lain atau juga bahkan untuk menyusahkan dirinya gitu. Karena yang menjadi pertimbangannya adalah bagaimana nanti perbuatan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis ini aja menjadi kaidah dalam, menjadi qaid, salah satu kaidah atau salah satu qaid di dalam kehidupan kita. Di landasan hidup kita. Bahwasanya mesti yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita lihat itu juga memberikan manfaat untuk diri kita dan juga untuk diri orang lain. Dan di sini Imam Nawawi rahimahullah taala memberikan penjelasan di dalam hadis ini. Beliau menyampaikan kepada kita qauluhu sallallahu alaihi wasallam la darara ay la yadurru ahadukum ahadan bighairi haqqin wala jinayatin sabiqah. Tidak boleh seorang itu dia berbuat menyusahkan atau berbuat mudarat untuk orang lain bighairi haqqin wala jinayatin sabiqah, yang tidak melalui alasan yang benar atau juga tidak melalui perbuatan yang diperbolehkan atau dengan alasan yang tepat gitu. Alasan yang tepat. Artinya boleh saja kita melakukan sesuatu tapi dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat gitu. Kemudian makna kata wala dirar itu maknanya la tadurru man darraka wa idza sabbaka ahadun fala tasubbuhu. Wala dirar maksudnya adalah la tadurru. Tidak boleh kalian itu menyusahkan atau memudaratkan orang yang membuat susah kamu atau mencaci orang yang mencaci kamu. Nah gitu. Artinya keburukan dibalas dengan kebaikan. Artinya atau juga jangan sampai, kalau Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwasanya jangan sampai keburukan dibalas dengan keburukan. Kalau bisa keburukan dibalas dengan kebaikan. Jadi makna dirar di sini kata Imam Nawawi la tadurru man darraka. La tadurru man darraka. Jadi kamu jangan menyusahkan orang yang membuat kamu susah. Jangan mencaci orang yang mencaci kamu. Wa in darabaka fala tadribhu. Jika seorang memukul kamu jangan membalas dengan memukulnya. Tapi kata Imam Nawawi, bal
utlub haqqaka minhu innal hakim min ghairi musabatin. Jadi ambil tuntut hakmu itu melalui hakim, artinya diadukan ke pengadilan gitu. Jadi kalau Imam Nawawi lebih mengatakan bahwa wala dirham adalah jangan sampai kita keburukan dibalas dengan keburukan. Nah, ini kan akhlak yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga hadis ini menjadi qawaid, menjadi landasan, menjadi pokok di dalam kehidupan kita gitu. Mengapa seperti itu? Karena seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ketika melakukan sesuatu selalu saja pertimbangannya adalah bagaimana sesuatu itu dapat dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Jadi selalu saja seperti itu gitu pertanggungjawabannya. Bagaimana nanti saya bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin tidak terbersit di dalam pikirannya untuk melakukan perbuatan mudarat. Yang bukan hanya perbuatan itu akan menyakiti dirinya, tapi juga menyakiti orang lain gitu. Juga menyakiti orang lain. Ini adalah satu hadis yang menjadi kaidah kehidupan kita. La dharara wa la dirar. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu tidak bermanfaat pada kita, bahkan juga membuat mudarat buat kita, dan juga membuat mudarat atau membuat susah orang lain atau orang di luar diri kita. Nah, hadis ini kemudian dinyatakan hadisun hasan, sebagai hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Daruqutni. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah dan juga Imam Daruqutni, dan selain keduanya musnad. Jadi riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ibnu Daruqutni, hadis ini bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan hadis musnad, tidak ada yang terputus sanadnya gitu. Itu namanya hadis musnad. Tidak ada sanad yang terputus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan warawahu Malikun fil Muwatta, dan juga hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta Imam Malik. Mursalan, dengan mursal. Kalau tadi riwayat Ibnu Majah dari Daruqutni disebut sebagai hadis musnad karena bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau itu hadisnya mursal. Berarti ada salah satu perawi yang dibuang, dan biasanya kalau mursal itu adalah yang dibuang adalah yang tidak disebut adalah seorang sahabat. Dari mana itu riwayat Imam Malik? Imam Malik riwayatnya itu dari jalur an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an abihi, dari bapaknya, adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kelihatan berarti ada yang dibuang gitu. An bin Yahya an abihi adin Nabi, langsung kepada dari Nabi. Siapa yang dibuang? Fa'as koto Aba Sa'idin. Nah, siapa perawi yang tidak disebut di dalam Imam Malik? Riwayat yang disebut adalah Aba Sa'id. Siapa itu? Sa'd bin Sinan, seorang sahabat, tidak disebut. Makanya di dalam riwayat Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya disebut hadis mursal. Walahu turukun, tapi hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan gitu. Yang yuqawi ba'duha ba'dhan, yang periwayatan itu sama-sama saling menguatkan. Nah, sehingga hadis ini dikatakan hadis yang hasan gitu, hadis yang hasan derajatnya. Berarti hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan. Karena hadis ini termasuk hadis yang ringkas ya, hadis yang ringkas, termasuk satu kemujizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ijaz hadisnya, namun memiliki makna yang sangat luas untuk kehidupan kita, di mana kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kita melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu tidak memiliki manfaat, atau bahkan perbuatan tersebut justru menyusahkan diri kita atau juga orang lain. La dharara wala dirar. Ini merupakan salah satu kaidah dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke dalam hadis yang ke-33.
di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis yang ke-33 yang ada di dalam kitab kumpulan 40 hadis karya Imam Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh An Ibni Abbas. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man anqara. Hadisun hasanun rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakada wa ba'duhu fi sahihain. Para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-33 ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas namanya Abdullah Ibnu Abbas, seorang sahabat radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya. Kenapa anhuma? Karena anak dan bapaknya adalah keduanya adalah sahabat, sehingga disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan, semoga Allah meridhai keduanya. Siapa? Kepada Abdullah dan juga kepada Abbas. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa bersabdanya? Qala law yu'tan nasu bida'wahum. Seandainya setiap manusia itu dipenuhi tuntutannya. Jadi law yu'tan nasu bida'wahum, seandainya manusia itu dipenuhi semua tuntutannya, ladda'a rijalun amwala qaumin, niscaya setiap orang akan menuntut harta wa dima'ahum, dan juga darah orang lain, atau darah sebuah kaum. Lakin al-bayyinatu, akan tetapi katanya al-bayyinatu 'alal mudda'i, tetapi penuntut wajib mendatangkan bukti, wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah bagi orang yang mengingkari dakwah tersebut atau tuntutan tersebut. Hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Baihaqi dan selain keduanya, dan sebagiannya itu wa ba'duhu fi sahihain. Hadis ini menjelaskan tentang al-bayyinah 'alal mudda'i. Jadi orang yang menuntut sesuatu itu dia dituntut juga untuk mendatangkan bukti. Nah, gitu. Jadi ini adalah ketika ada perselisihan di antara seseorang menuntut orang lain, kemudian disanggah oleh orang lain, kan begitu dalam kehidupan dunia itu. Maka ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah menyampaikan, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Seandainya setiap manusia itu tuntutannya dikabulkan, artinya diperkenankan, dipenuhi tuntutannya. Kata beliau, "La ladda'a rijalun amwal." Niscaya akan banyak orang yang menuntut hak orang lain gitu. Karena itu maka orang yang menuntut orang lain, maka ada kewajiban bagi dia. Apa itu? Al-bayyinatu. Nah, pertama mendatangkan bayyinah, saksi dan bukti. Nah, iya. Kan kayak gitu. Jadi enggak sembarangan orang main tuntut sana tuntut sini. Orang mengaku ini harta saya, ini mobil saya, ini milik saya, kan? Tuntutan seperti itu. Maka orang yang menuntut, maka dia ada kewajiban. Apa? Dia mendatang al-bayyinatu. Wajib dia mendatangkan bukti atau saksi. Kalau tidak begitu, maka orang main tuntut aja, main mengaku aja haknya. Nah, wal yaminu 'ala man ankara. Sedangkan orang yang dituntut atau orang yang mengingkari tuntutan tersebut, maka apa kewajiban dia? Al-yamin. Dia berani bersumpah. Dia harus bersumpah, menyatakan atau bersumpah menyampaikan bahwa mengingkari tuntutan tersebut. Dia harus berani menyatakan itu. Berarti dia harus berani mendatangkan sumpah. Jadi kalau orang yang menuntut, dia wajib mendatangkan bukti dan saksi, agar tidak sembarangan orang ketika menuntut. Maka orang yang mengingkari tuntutan itu Dia diwajibkan untuk bersumpah, dan juga mungkin bisa jadi dia mendatangkan bukti dan saksi bahwasanya
tuntutan itu tidak benar. Nah, ini adalah hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita gitu, kepada umatnya, kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala, kepada umat Islam, agar tidak sembarangan seseorang mengakui apa yang bukan miliknya gitu. Agar orang tidak sembarangan dalam menuntut sesuatu kepada orang lain. Makanya ini kalau kita lihat ada dua kewajibannya. Satu bagi penuntut, yang kedua bagi yang dituntut atau bagi orang yang mengingkari tuntutan itu. Bagi penuntut maka dia wajib mendatangkan bukti dan saksi. Sedangkan bagi yang mengingkari tuntutannya maka dia berani disumpah, atau juga dia berani, bagi orang yang mengingkari tuntutan itu dia berani bersumpah dan juga dia berani mendatangkan bukti dan juga saksi. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar tidak sembarangan. Karena itu maka di awal hadis dia menyampaikan ladda'a rijalun amwala qaumin. Kalau enggak begitu maka akan orang banyak yang saling menuntut haknya tanpa mendatangkan bukti dan saksi. Ini juga sama. Hadis ini menjelaskan tentang kaidah atau qawaid atau kaidah prinsip dalam kehidupan kita agar tidak sembarangan di dalam kita mengakui hak orang lain atau mungkin mengakui hak kita yang dimiliki orang lain atau mengakui hak orang lain menjadi milik kita. Tidak sembarangan kayak seperti itu. Jangan main menuntut dan mengingkari atau mengingkari dan menuntut. Jadi ada al-bayyinah pertama saksi atau bukti, yang kedua al-yamin sumpah. Hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis ini hadis hasan dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sunan beliau dan juga ghairuhu dari selain Imam Baihaqi. Hakanya seperti itu wa ba'duhu fis sahihain, dan sebagiannya itu ada di dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Jadi riwayat ini saya diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Sunan Kubra beliau, tapi juga diriwayatkan oleh sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipermudah oleh Allah untuk memahami hadis-hadis dan mentadaburi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga diri kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus pandemi yang sedang merebak di negara kita, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini segera berakhir di negeri kita sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa, sebagaimana di masa-masa yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.